Selamat datang di channel Kauruh Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman. Tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Di sini kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun. Karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam, tersimpan pesan yang tidak selalu bisa dibaca oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Kauruh Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami, dijaga, dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Sedulur weton pahing, pernahkah kamu merasa hidup sudah dijalani dengan sepenuh tenaga? Siang malam bekerja, doa tak pernah putus. Namun rezeki seperti berhenti di ambang pintu. Bukan hilang, bukan juga tertutup, tetapi seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jika perasaan itu pernah singgah di hatimu, maka video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Sedulur weton pahing, dalam pitutur Jawa, rezeki sejatinya bukan hanya perkara angka, harta, atau benda yang bisa digenggam tangan. Rezeki adalah aliran hidup, dan tidak semua aliran itu tampak oleh mata. Ada yang datang terang-terangan, ada pula yang mengalir diam-diam, tanpa suara, tanpa tanda, namun justru paling menentukan arah nasib seseorang. Leluhur Jawa sejak dulu mengingatkan, rezeki tidak selalu turun lewat jalan yang ramai dan terlihat. Tidak selalu lewat jabatan tinggi, usaha besar, atau keberhasilan yang dipuji banyak orang. Ada rezeki yang justru memilih jalan sunyi, menyusup lewat celah-celah batin, dan mengendap pelan-pelan di kehidupan orang yang hatinya bersih. Rezeki semacam ini sering hadir lewat perbuatan kecil yang tidak dipamerkan, lewat kebaikan yang dilakukan tanpa saksi, lewat niat tulus yang bahkan tidak dicatat oleh manusia, tetapi dicatat oleh semesta. Leluhur Jawa menyebut jalan ini sebagai sedekah gaib. Sedekah gaib bukan tentang seberapa besar yang kita beri, bukan pula tentang ritual yang rumit, penuh syarat, atau menuntut hasil cepat. Dan sama sekali bukan amalan yang membuat seseorang merasa lebih suci dari yang lain. Sedekah gaib adalah gerak batin, bukan sekedar gerak tangan. Ia lahir dari niat yang bersih, dilepaskan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan balasan. Kebaikan yang dilakukan diam-diam, tanpa keinginan untuk dipuji, tanpa kebutuhan untuk diakui, bahkan tanpa harapan agar orang lain tahu bahwa kitalah pelakunya. Dalam sedekah gaib, yang bekerja bukan ego, melainkan keikhlasan. Yang bergerak bukan logika untung rugi, melainkan ketulusan yang murni. Bahkan dalam pitutur tua disebutkan, sedekah gaib yang paling kuat adalah sedekah yang sampai membuat diri sendiri lupa bahwa ia sedang bersedekah. Dan bagi weton pahing, jalan ini memiliki daya getar yang sangat kuat. Pahing dikenal sebagai weton yang energinya keras di luar, namun halus di dalam. Kuat menanggung beban, kuat bekerja, kuat berjuang, tetapi sering menyimpan lelah dan harapan sendirian. Karena itulah, sedekah gaib menjadi jalan yang sangat selaras dengan batin pahing, menyentuh sisi terdalam yang tidak pernah terucap, namun sangat menentukan arah rezeki dan kehidupan. Disinilah awal perubahan itu bermula. Bukan dari luar, melainkan dari batin yang mulai dilunakkan oleh keikhlasan. Dan ketika batin pahing mulai lapang, rezeki yang semula tak terlihat, perlahan akan menemukan jalannya sendiri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Motivasi dan inspirasi. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin, ya Robbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini
untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas. Sedekah gaib weton pahing, diam-diam membuka rezeki. Mari lanjut. Dalam pandangan leluhur Jawa, sedekah gaib bukanlah tindakan memberi yang ditujukan untuk dilihat mata manusia. Ia bukan perbuatan yang mencari pengakuan, pujian, atau balasan sosial. Sedekah gaib adalah laku batin, sebuah jalan sunyi yang bertujuan menata kembali keseimbangan antara batin manusia dan alam semesta. Leluhur meyakini bahwa hidup ini berjalan dalam hukum keseimbangan. Ketika batin terlalu penuh oleh keinginan, tuntutan, dan rasa ingin segera mendapatkan hasil, aliran kehidupan menjadi tersendat. Dalam kondisi seperti inilah sedekah gaib berperan, bukan sebagai alat tukar, tetapi sebagai cara mengosongkan diri. Sedekah gaib bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, bahkan sering tidak dianggap sebagai sedekah oleh pelakunya sendiri. Misalnya, menolong tanpa nama, membantu seseorang tanpa meninggalkan jejak, tanpa ingin dikenang, dan tanpa berharap orang itu tahu siapa yang menolongnya. Dalam keheningan seperti inilah niat bekerja paling murni. Sedekah gaib juga dapat berupa mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Motivasi dan inspirasi. Bagi batin manusia, ini adalah laku yang berat. Namun, justru karena berat itulah nilainya menjadi tinggi. Saat seseorang mampu mendoakan dengan tulus orang yang melukainya, ia sedang membersihkan batinnya dari dendam yang tak terlihat. Dendam yang seringkali menjadi penghalang rezeki. Ada pula sedekah gaib berupa membersihkan tempat ibadah tanpa diketahui siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya ada niat baik yang dilepaskan begitu saja. Leluhur percaya, kebaikan yang dilakukan dalam senyap seperti ini memiliki daya getar yang kuat, karena lahir dari kesadaran, bukan dorongan ego. Contoh lainnya adalah memberi jalan kepada orang lain tanpa berharap balasan, mengalah dalam antrian, memberi kesempatan orang lain lebih dulu, atau membantu urusan kecil yang tidak pernah diperhitungkan. Bagi mata manusia, ini hal sepele. Namun bagi batin, ini adalah latihan melepaskan rasa ingin didahulukan. Dalam sedekah gaib, yang dinilai bukanlah besarnya perbuatan, melainkan keheningan niat di baliknya. Leluhur Jawa percaya, rezeki sering tertahan bukan karena seseorang kurang bekerja keras atau kurang berusaha. Banyak orang sudah berjuang mati-matian, namun hidup tetap terasa sempit. Penyebabnya seringkali bukan di luar, melainkan di dalam. Batin yang terlalu penuh tuntutan, penuh harapan, dan penuh perhitungan. Sedekah gaib bekerja dengan cara mengosongkan batin itu. Mengosongkan dari rasa ingin segera dibalas, mengosongkan dari keinginan untuk diakui. Motivasi dan inspirasi. Mengosongkan dari perasaan, aku sudah memberi, maka aku harus mendapat. Ketika batin mulai kosong, ruang pun tercipta. Dan di dalam ruang itulah, rezeki menemukan jalannya tanpa perlu dipaksa. Weton pahing sejak lama dikenal dalam pitutur Jawa sebagai weton yang membawa energi panas halus. Panas bukan berarti pemarah, melainkan kuat dorongan hidupnya. Halus bukan berarti lemah, melainkan dalam perasaannya. Perpaduan inilah yang membuat pahing terlihat tegar di luar, namun sering bergolak di dalam. Sedulur pahing adalah pribadi yang kuat bekerja, tidak mudah menyerah, tidak suka mengeluh. Jika sudah berjanji, ia akan berusaha menepatinya meski harus mengorbankan diri sendiri. Beban yang orang lain tolak seringkali justru dipikul oleh pahing tanpa banyak bicara. Namun di balik keteguhan itu, pahing kerap memendam lelah dan kecewa sendirian. Ia jarang benar-benar istirahat secara batin, bukan karena tidak mau, melainkan karena terbiasa menahan. Karakter inilah yang membuat banyak weton pahing mengalami mudah lelah secara batin meski fisik masih kuat. Sering memberi tenaga, waktu, perhatian, namun jarang merasa cukup. Dan bersikap tulus, tetapi kerap tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dalam pitutur Jawa, kondisi ini disebut sebagai batin yang penuh endapan. Bukan penuh dosa, melainkan penuh rasa. Rasa sudah banyak berkorban,
rasa sudah terlalu lama menunggu, dan rasa sudah terlalu sering mengalah. Endapan inilah yang tanpa disadari bisa menyumbat aliran rezeki. Motivasi dan inspirasi. Bukan karena Pahing tidak layak menerima rezeki, tetapi karena batinnya terlalu syarat dengan beban yang belum dilepaskan. Disinilah sedekah gaib bekerja dengan cara yang sangat khas. Sedekah gaib tidak menyentuh lapisan luar kehidupan Pahing, melainkan langsung ke inti batinnya. Ia menenangkan gejolak yang selama ini tersembunyi, melunakkan kerasnya hati yang terbentuk bukan karena marah, tetapi karena terlalu motivasi dan inspirasi. Bukan karena Pahing tidak layak menerima rezeki, tetapi karena batinnya terlalu syarat dengan beban yang belum dilepaskan. Disinilah sedekah gaib bekerja dengan cara yang sangat khas. Sedekah gaib tidak menyentuh lapisan luar kehidupan Pahing, melainkan langsung ke inti batinnya. Ia menenangkan gejolak yang selama ini tersembunyi, melunakkan kerasnya hati yang terbentuk bukan karena marah, tetapi karena terlalu lama menahan. Dan secara perlahan, ia mengurai simpul batin yang selama ini membuat Pahing merasa, aku sudah banyak berkorban, tapi mengapa hidup masih terasa berat? Saat sedekah dilakukan tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat, tanpa berharap balasan cepat, batin Pahing mulai mengendur. Rasa, aku sudah banyak berkorban, pelan-pelan berubah menjadi, aku memberi karena aku mampu dan ikhlas. Perubahan inilah yang sangat menentukan. Ketika Pahing memberi tanpa pamrih, tanpa tuntutan pada manusia, tanpa hitung-hitungan pada nasib, alam cepat merespons. Bukan selalu dalam bentuk uang besar, seringkali justru dalam bentuk ketenangan, kelancaran urusan, dan pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka dari arah yang tidak pernah diduga. Karena bagi weton Pahing, saat batin sudah ringan, rezeki tidak perlu dipanggil, ia akan datang dengan sendirinya. Sedulur Pahing, sedekah gaib tidak pernah menuntut seseorang untuk menunggu kaya terlebih dahulu. Leluhur Jawa justru menekankan, sedekah yang paling hidup adalah sedekah yang dilakukan saat hati sedang diuji, bukan saat kondisi sedang lapang. Motivasi dan inspirasi. Banyak orang keliru mengira sedekah harus selalu berbentuk uang atau barang bernilai besar. Padahal, dalam sedekah gaib, yang diperhitungkan bukan jumlahnya, melainkan keikhlasan saat melepasnya. Justru sedekah yang tampak kecil di mata manusia seringkali berdampak besar di mata semesta. Salah satu contoh yang sering diremehkan adalah mengikhlaskan rezeki kecil yang hilang, uang yang tercecer, barang yang rusak, atau keuntungan yang batal diterima. Ketika Pahing memilih tidak menggerutu, tidak menyimpan rasa kesal, lalu berkata dalam hati, tak apa, aku ikhlaskan. Saat itulah sedekah gaib terjadi. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena batin belajar melepas. Contoh berikutnya adalah tidak membalas kata kasar dengan emosi. Bagi Pahing yang berhati halus namun berenergi kuat, menahan diri saat disakiti adalah ujian berat. Namun setiap kali Pahing memilih diam, menenangkan diri, dan tidak membalas dengan kemarahan, ia sedang bersedekah ketenangan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Ada pula sedekah gaib berupa membantu tanpa meninggalkan jejak, menolong seseorang tanpa menyebut nama, tanpa berharap terima kasih, bahkan tanpa ingin dikenang. Bisa berupa membersihkan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya, memberi jalan pada orang lain, atau membantu urusan kecil yang tak pernah diketahui siapapun. Dan yang paling halus namun sangat kuat adalah menyisihkan doa tulus untuk orang lain di malam sunyi. Motivasi dan inspirasi. Doa yang tidak diumumkan, tidak diminta balasan, bahkan kadang dipanjatkan untuk orang yang pernah menyakiti. Dalam pitutur Jawa, doa seperti inilah yang cepat menembus batas, karena lahir dari batin yang jujur. Banyak weton Pahing yang menjalani sedekah gaib secara rutin merasakan perubahan yang tidak selalu dramatis, namun nyata. Hati menjadi lebih tenang meski masalah belum sepenuhnya selesai. Masalah pelan-pelan menemukan jalan keluar, seolah ada tangan tak terlihat yang merapikan. Dan rezeki mulai datang dari arah yang tak pernah disangka, bukan selalu besar, tetapi cukup, tepat waktu, dan membawa rasa lega. Hal ini terjadi karena sedekah gaib tidak menyentuh dompet, melainkan gerbang batin. Ketika gerbang batin Pahing terbuka, rezeki tidak lagi tertahan oleh keluh, tidak tersumbat oleh rasa kecewa, dan tidak terhalang oleh luka yang disimpan terlalu lama. Karena sesungguhnya,
rezeki paling deras mengalir saat batin sudah siap menerimanya. Menurut pitutur Jawa, sedekah gaib tidak terikat oleh jam, hari, atau hitungan kalender semata. Leluhur lebih menekankan keadaan batin dibandingkan penentuan waktu. Sebab sedekah gaib bukan amalan yang bekerja di permukaan, melainkan bergerak di lapisan terdalam kesadaran. Waktu terbaik untuk sedekah gaib adalah saat hati sedang sepi. Sepi bukan berarti sedih, melainkan keadaan batin yang tenang, tidak ramai oleh keinginan, tidak penuh tuntutan, dan tidak sedang ingin membuktikan apapun. Motivasi dan inspirasi. Dalam sepi inilah niat menjadi jernih dan keikhlasan muncul tanpa dipaksa. Sedekah gaib juga paling kuat saat tidak ingin dipuji. Ketika tidak ada dorongan untuk dilihat, tidak ada kebutuhan untuk diakui, dan tidak ada keinginan agar orang lain tahu bahwa kitalah pelakunya. Pada titik ini, sedekah benar-benar lepas dari ego, sehingga daya getarnya menjadi lebih dalam. Selain itu, sedekah gaib bekerja paling halus saat tidak berharap hasil cepat. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, segala sesuatu yang dikejar dengan tergesa justru mudah tersandung. Sedekah gaib yang dilakukan dengan niat agar cepat dapat balasan akan kehilangan ruhnya. Sebaliknya, sedekah yang dilepas dengan pasrah akan menemukan jalannya sendiri. Meski demikian, dalam tatanan energi, ada waktu-waktu tertentu yang sering dianggap lebih selaras bagi weton pahing. Salah satunya adalah menjelang subuh. Saat dunia masih diam, suara batin lebih mudah terdengar. Pada waktu ini, pikiran belum dipenuhi hiruk-pikuk hari, dan niat lebih mudah diluruskan. Sedekah gaib yang dilakukan menjelang subuh sering terasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih dalam. Waktu berikutnya adalah malam hari setelah hening. Bukan malam yang ramai, melainkan saat suasana sudah sunyi, aktivitas mulai berhenti, dan batin mulai bercermin pada diri sendiri. Di saat inilah pahing sering merasakan kelelahan yang selama ini ditahan. Sedekah gaib pada waktu ini berfungsi seperti pelepasan, melepaskan beban, keluh, dan luka yang tak terucap. Selain itu, hari weton sendiri juga sering dianggap kuat. Bukan karena harinya sakti, melainkan karena pada hari weton, energi pribadi pahing sedang berada pada puncak kesadaran diri. Banyak pahing lebih mudah merenung, lebih peka terhadap perasaan, dan lebih jujur pada diri sendiri di hari tersebut. Namun, leluhur selalu mengingatkan satu hal penting, bukan waktunya yang sakti. Yang membuat sedekah gaib bekerja adalah kesadaran di dalam diri pahing yang sedang terbuka. Ketika batin hadir sepenuhnya, ketika niat lurus tanpa paksaan, dan ketika keikhlasan mengalir dengan alami, sedekah gaib akan bekerja kapanpun dilakukan. Waktu hanyalah pintu. Yang menentukan adalah siapa yang masuk, dengan niat apa. Dan saat kesadaran pahing terbuka, sedekah sekecil apapun akan menemukan jalannya menuju perubahan yang nyata. Sedulur weton pahing, dalam pitutur Jawa selalu ada peringatan halus namun tegas. Sedekah gaib bukan sekedar perbuatan, melainkan keadaan batin. Karena itu, kesalahan dalam sedekah gaib seringkali tidak terlihat dari luar, tetapi terasa jelas di dalam. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah sedekah sambil menghitung balasan. Memberi dengan niat tersembunyi, setelah ini aku harus dapat apa, menjadikan sedekah kehilangan ruhnya. Dalam kondisi ini, sedekah berubah menjadi transaksi batin, dan transaksi, betapapun dibungkus doa, tidak akan membuka pintu rezeki yang halus. Kesalahan kedua adalah sedekah sambil mengeluh. Motivasi dan inspirasi. Mengeluh di dalam hati bahwa hidup sudah berat, bahwa diri sudah terlalu banyak memberi, atau bahwa nasib terasa tidak adil. Saat keluhan menyertai sedekah, yang dilepas bukan keikhlasan, melainkan beban. Sedekah semacam ini justru mempertebal rasa lelah, bukan melapangkannya. Kesalahan berikutnya adalah sedekah agar dilihat. Ingin dikenal dermawan, ingin dianggap baik, atau sekadar ingin diakui sebagai orang yang peduli. Ketika niat seperti ini hadir, sedekah tidak lagi berjalan menuju batin, melainkan berhenti di mata manusia. Dan apa yang berhenti di mata manusia tidak sampai ke gerbang semesta.
Ada pula sedekah yang dilakukan saat hati masih penuh amarah. Memberi sambil menyimpan dendam, sakit hati, atau rasa ingin membuktikan sesuatu. Dalam pitutur Jawa, hati yang panas adalah wadah yang tertutup. Apapun yang dimasukkan ke dalamnya tidak akan mengalir, melainkan mengendap dan membusuk menjadi beban baru. Inilah sebabnya leluhur menegaskan, sedekah gaib mati saat niatnya kotor. Bukan mati karena salah caranya, melainkan mati karena salah batinnya. Dan bagi weton pahing, hal ini terasa jauh lebih jelas. Pahing memiliki batin yang sensitif dan peka. Ia bisa merasakan getaran niatnya sendiri, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Ketika niat tidak lurus, pahing sering merasa tidak nyaman setelah bersedekah. Bukan lega, tetapi justru kosong atau kesal tanpa sebab. Perasaan itu bukan pertanda buruk. Itu adalah peringatan batin. Motivasi dan inspirasi. Peringatan bahwa yang dilepas belum sepenuhnya ikhlas. Bahwa yang diberikan masih diikat oleh harapan, luka, atau amarah. Karena itu, sebelum bersedekah gaib, leluhur Jawa selalu menekankan satu hal sederhana namun berat. Benahi hati terlebih dahulu. Jika hati belum tenang, diamlah sejenak. Jika amarah masih penuh, tenangkan dulu. Jika harapan masih terlalu besar, lepaskan pelan-pelan. Sedekah gaib bukan soal seberapa sering memberi, melainkan seberapa bersih niat saat memberi. Dan ketika pahing mampu meluruskan niatnya, sedekah sekecil apapun akan kembali bekerja, mengalir pelan namun pasti, menyentuh rezeki, batin, dan arah hidupnya. Sedulur weton pahing, sedekah gaib bukanlah jalan cepat yang menjanjikan perubahan seketika. Ia bukan jalan pintas, bukan pula janji manis yang langsung menghadirkan hasil besar. Sedekah gaib adalah jalan dalam, jalan yang mengajak seseorang masuk ke ruang batin yang jarang disinggahi. Ruang sunyi, tempat niat diuji dan keikhlasan diperdalam. Ia tidak mengubah hidup dalam semalam, tidak membuat rezeki turun mendadak seperti hujan deras. Namun ia bekerja perlahan, nyaris tak terasa, tetapi nyata. Sedekah gaib menata ulang batin terlebih dahulu. Batin yang semula penuh keluh menjadi lebih lapang. Batin yang dipenuhi rasa, aku sudah terlalu banyak berkorban, perlahan melunak. Dan ketika batin mulai tertata, hidup pun ikut menemukan iramanya. Dari batin yang lapang, rezeki mulai terasa lebih mengalir. Bukan selalu dalam bentuk jumlah besar. Motivasi dan inspirasi, melainkan kecukupan yang datang tepat waktu. Jalan yang terbuka saat dibutuhkan, dan pertolongan yang hadir tanpa diminta. Sedekah gaib juga mengurai simpul masalah. Masalah yang semula terasa ruwet dan buntu, perlahan menemukan celah. Bukan karena masalahnya menghilang, melainkan karena batin sudah cukup tenang untuk melihat jalan keluarnya. Jika kamu weton pahing, dan saat mendengarkan atau menonton video ini hatimu terasa seperti ditampar, namun sekaligus ditenangkan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batinmu sedang dipanggil untuk naik satu tingkat. Tingkat di mana memberi tidak lagi disertai tuntutan. Tingkat di mana ikhlas bukan sekadar kata, tetapi sikap hidup. Dan tingkat di mana rezeki tidak lagi dikejar dengan gelisah, melainkan disambut dengan kesiapan batin. Karena sesungguhnya, takdir tidak selalu berubah lewat peristiwa besar, melainkan lewat keputusan kecil yang diambil dalam sunyi. Tonton sampai selesai, resapi dengan hati yang tenang, dan ambil yang paling cocok untuk perjalanan hidupmu. Tidak perlu memaksakan semuanya. Dan jika kamu benar-benar weton pahing, tulislah di kolom komentar, "Saya weton pahing." Bukan sekadar penanda, melainkan pengakuan batin bahwa kamu siap berjalan di jalan sunyi ini dengan kesadaran. Like, subscribe, dan bagikan video ini, agar pitutur leluhur ini sampai ke sedulur lainnya yang mungkin sedang lelah, sedang bertanya, dan sedang mencari jalan pulang di jalan sunyi yang sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.